Dan seperti kita lihat di media sosial yang sangat disayangkan dan juga sedih pedih melihatnya karena ada beberapa upaya penertiban saat PPKM tidak jarang terjadi ketegangan pemirsa antara aparat dengan warga yang tidak jarang juga berujung aksi anarkis yang merugikan. Nah, beberapa cara penegakan PPKM sesungguhnya ini bisa dilakukan dengan cara-cara kreatif dan juga humanis seperti yang dilakukan oleh seorang perwira kepolisian di Medan, Sumatera Utara. Selamat siang kan tentang di Sarangpuyuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, oh bapakku. Nah, dari jauh kami lihat ibu tidak memakai air. Nah, ini dia cara yang dilakukan Ibtu Nanang setiap mendapati pengendara yang melanggar protokol kesehatan, yaitu dengan cara berpantun. Sampai pengendara yang awalnya deg-degan ketakutan justru menjadi terhibur dan bisa kita tadi ada senyuman dan ada ketertawaan yang sedikit. Dan yang paling penting juga pesan disampaikan pun dipahami pengendara. Nah, pemirsa, cara kreatif dan juga humanis ini yang dilakukan oleh Ibtu Nanang Kusumo yang sehari-hari bertugas di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut sebagai perwira administrasi STNK. Saat sosialisasi penerapan PPKM darurat di Kota Medan sejak hari Senin lalu, Ibtu Nanang yang diperbantukan terjun ke posko penegakan disiplin di kawasan Sudirman Medan memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi peraturan selama PPKM. Nah, pelaksanaan PPKM darurat di Kota Medan sendiri diberlakukan mulai hari ini sebagai konsekuensi dari tingginya angka COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir. PPKM darurat di Medan akan berlangsung hingga tanggal 20 Juli mendatang. Waalaikumsalam, oh bapakku. Nah, dari jauh kami lihat ibu tidak memakai. Dan terhitung mulai hari ini pemirsa, PPKM darurat berlaku di Kota Medan, Sumatera Utara. Tidak semua warga bisa memahami dan menerima penerapan PPKM, namun dengan komunikasi yang kreatif dan juga cara-cara humanis, pesan dan maksud PPKM bisa dipahami masyarakat demi kebaikan kita bersama. Nah, seperti yang dilakukan Ibtu Nanang Kusumo tadi, pemirsa, anggota Ditlantas Polda Sumut. Dari mana idenya, siapa saja yang terlibat di dalamnya? Melalui sambungan televideo kita sudah tersambung dengan Ibtu Nanang Kusumo. Selamat pagi, Ibtu Nanang. Halo, senyum tandanya patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membeli ragi dicampur kopi. Selamat pagi untuk teman-teman Metro TV. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibtu Nanang, keren banget ya. Kita aja langsung di sini tersenyum loh di belakang maksud. Waduh, nah itu dia membalas pantun saya belum bisa nih Ibtu Nanang. Gak bisa secepat itu. Bisa ceritakan gak Ibtu Nanang? Ini sebenarnya caranya, ini ide yang kreatif ini yang benar-benar memunculkan senyuman di wajah-wajah yang memang diingatkan atau ditegur. Itu dari mana sih Ibtu Nanang? Sebenarnya ini mohon maaf mbak-mbak dan abang-abang ya, kalau tuan cari peluntas dapat satu letak dalam ember, ini sebenarnya perintah dari Bapak Dirlantas untuk membagi-bagikan masker. Oleh karena itu pun kami melakukannya dengan cara yang baru agar membuat masyarakat itu merasa nyaman, kemudian terketuk hatinya untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan ataupun diterapkan oleh pemerintah. Karena terus terang saja ini sebenarnya kalau mencari kain ikat yang kuat memakai kawat, ini sebenarnya adalah tugas rutin. Kita harus humanis agar diterima masyarakat. Begitu dia. Baik, ya. Jadi kampanyenya disampaikan secara humanis untuk biar masyarakat ini bisa masuk gitu pesan-pesannya. Tapi sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat, Pak Nanang, terutama dalam masa sosialisasi PPKM darurat nantinya dilakukan di Medan? Seperti apa? Apakah masyarakat juga tersampaikan dengan baik, kemudian patuh atau bagaimana? Alhamdulillah beberapa yang kami temui itu memang rata-rata mereka tertinggal masker atau lupa, jadi bukan karena disengaja. Oleh karena itu kita sebagai anggota kepolisian yang juga diperintahkan sebagai garda terdepan untuk melakukan himbauan, selalu mengingatkan dan dibekali dengan masker kesehatan yang untuk dibagikan kepada warga masyarakat. Selain itu kami juga diarahkan ataupun diingatkan untuk tetap menegur agar masyarakat mematuhi aturan-aturan keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Oke, nah Ibtu Nanang, kan kalau kita lihat banyak juga nih yang sudah mengambil langkah-langkah yang humanis dan kreatif. Nah kalau di Medan ini Ibtu Nanang dan teman-teman kenapa memilih pantun di antara cara-cara lainnya? Kan ada yang misalkan menggunakan kostum, ada yang mungkin bernyanyi menggunakan lagu, tapi ini pakai pantun. Mengapa pantun? Mohon maaf Mbak sama Abang, kalau Tuan mencari kayu janganlah bawa minyak zaitun.
beginilah kalau polisi dari tanah Melayu, banyak bercakap-cakap, banyak-banyak pula dia berpantun-pantun. Nah, Sekaligus ini ya, ini budaya, memang kearifan Oke, lokal. kearifan lokalnya di sana ya, Ya, gitu. Jadi biar lebih dekat dengan masyarakat. Tapi Pak Nanang tadi selain membagi-bagikan masker juga ada penerapan lainnya yang diterapkan ke masyarakat. Ini sebenarnya dalam masa jelang PPKM nanti yang juga sudah akan diterapkan pada hari ini. Sosialisasinya selain langsung terjun ke masyarakat seperti tadi pakai pantun, apa saja sosialisasi yang dilakukan di Medan ini? Alhamdulillah salah satunya kami sudah membuat lagu karena keterbatasan kita untuk berinteraksi dengan masyarakat. Pesan-pesan yang kita sampaikan atau sosialisasi adalah melalui media sosial. Salah satunya adalah kami membuat lagu seperti yang tadi sudah kita saksikan bersama, yaitu lagu bergenre hip hop dengan judul Corona. Dan itu kami buat sebelum ada PPKM ini, Mbak. Oke, nah berbicara tentang media sosial itu Nanang, bisa kita lihat juga banyak sekali di luar sana bentrok antar warga dan aparat terkait dengan penegakan PPKM. Ini bagaimana kalau dari kacamata teman-teman kepolisian di Medan dan juga itu Nanang sendiri melihat kondisi-kondisi atau kejadian-kejadian sangat disayangkan ini, terutama yang tersebar di media sosial? Ya sebenarnya itu hanya penyampaian saja yang lebih harus humanis ya. Kalau saya pribadi terus terang, kalaulah menjadi laki-laki janganlah pergi berdua-dua. Kalau saya pun dimaki-maki, saya sudah siap dengan lapang dada menerimanya. Nah itu dia. Oh aduh, ini berarti balik lagi bagaimana cara berkomunikasinya ya Ibtu Nanang. Nah Ibtu Nanang, sekarang kan kita sudah memasuki masa PPKM darurat. Banyak mungkin warga masyarakat sana yang mungkin lalai atau abai. Kalau dari pengalaman Ibtu Nanang sendiri melihat mengapa sih masyarakat ini abai? Apakah memang dari cara penyampaiannya saja kah? Atau yang keterbiasaan hidup yang belum disiapkan kah? Atau misinformasi atau kurangnya informasi? Kalau menurut saya mungkin karena keterbiasaan yang belum dibiasakan saja itu. Seperti menggunakan masker kan ya terkadang dia sesak ya gitu ya, sesak ataupun tidak bebas bernafas. Jadi mungkin mereka selama ini kebiasaan mereka itu meninggalkan masker ataupun mungkin tertinggal ataupun tidak dibawa, tapi dari 100 orang paling hanya 2 yang seperti itu. Selebihnya sudah sadar kalau di Medan. Baik. Dan kita harapkan juga semoga masyarakat ini bisa taat untuk menjalankan aturan-aturan terutama dalam masa PPKM. Baik, Ibtu Nanang mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam masa PPKM darurat di Medan. Kalau mungkin juga ajakannya bisa pakai pantun kali ya, Pak Ibtu Nanang. Boleh silakan. Nggak lengkap kalau Ibtu Nanang nggak pakai pantun. Kalau ke pasar membeli bawang merah, ambil yang bagus letak di meja. Marilah kita bersama patuhi himbauan pemerintah agar Indonesia bebas dari corona. Waduh, Amin. Ambil cucian ke rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibtu Nanang. Akhirnya Abdi juga bisa membalas pantunnya. Semoga dengan cara-cara humanis dan kreatif ini, masyarakat kita, warga kita juga semakin disiplin untuk menegakkan protokol kesehatan. Terima kasih Ibtu Nanang. Terima kasih Ibtu Nanang. Selamat kembali beraktivitas.